perilaku ini dilakukan oleh Rasulullah. Nah, maka kita yang mengaku sebagai umatnya dan meneladaninya ya harus mengikutinya. Jangan kemudian itu kan Rasulullah gitu ya, kita mah nggak harus semuanya, enggak gitu ya. Al-Quran itu diturunkan memang kepada tapi kemudian untuk semua umatnya gitu ya. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat utama dari Rasulullah SAW ya, mukjizat yang terbesar gitu ya. Kenapa? Yang pertama ya buktinya Al-Quran itu ya, kenapa disebut mukjizat utama? Tidak pernah mengalami perubahan ya. Kenapa? Karena itu jaminan dari Allah ya. Di surat Al-Hijr ayat 9 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu pernyataan dari Allah ya, bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya, yang memeliharanya. Banyak caranya ya. Makanya kenapa proses Al-Quran itu diturunkan sedikit-sedikit ke Rasulullah. Padahal turunnya Al-Quran itu awalnya itu satu paket penuh. Kalau Lauhul Mahfuz itu satu full ya. Nah, kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Rasulullah melalui malaikat siapa? Jibril, ditalakikan atau disampaikan sedikit demi sedikit sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Berakhirnya kapan? Berakhirnya dengan berakhirnya umurnya Rasulullah. Nah, itu pelajaran juga buat kita. Berarti belajar Al-Quran itu sampai mati. Rasulullah aja begitu, apalagi kita. Jadi nggak ada kata berhenti belajar Al-Quran. Oh, udah selesai, enggak. Udah khatam, enggak, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu tidak pernah mengalami perubahan. Kenapa Al-Quran ini kan tadinya tidak dibukukan ya. Kenapa dibukukan? Karena ada peristiwa yang perang Uhud. Nah, di situ syahid sampai 70 penghafal Quran ya. Nah, itu bagaimana ini? Nah, kemudian nggak bisa nih didirikan gitu ya. Maka mulailah pada saat itu ada inisiatif dikumpulkan catatan-catatan para sahabat saat itu. Nah, jangan dibayangkan tuh catatan sahabat itu kayak sekarang, ada kertas, ada handphone gitu ya dicatat ya. Nah, kalau dulu seadanya pelepah kurma, tulang unta gitu ya. Itu. Kemudian juga jangan dibayangkan bentuk tulisannya kayak sekarang gitu. Jadi itu benar-benar dijaga itu dari lisannya sebenarnya. Kenapa bisa itu ya terjaga? Karena dari lisannya. Bagaimana malaikat Jibril menyampaikan ke Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan ke para sahabatnya terus seperti itu. Makanya belajar Al-Quran itu nggak bisa cuma lewat YouTube misalnya sekarang. Nggak cuma bisa pakai pen kolam. Ada kan sekarang Quran pena gitu ya yang kita dengerin, nggak bisa gitu ya. Untuk menambah belajar bisa, tapi kita tetap harus ada guru gitu. Gak bisa belajar sendiri karena itu tidak sunnah. Rasulullah aja ya dapat guru langsung Jibril ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan para sahabatnya terus begitu. Nah, kita juga begitu kalau kita mau meneladani cara belajarnya Rasulullah. Nah, itulah proses yang terjaganya Al-Quran. Yang kedua, kenapa jadi mudah dihafal? Satu-satunya kitab suci yang paling mudah dihafal itu adalah Al-Quran. Oleh siapapun, oleh bangsa manapun. Walaupun kesehariannya kayak kita nih, kesehariannya bukan ngomong Arab gitu ya, itu mudah. Kalau pertama kita kalau ada niat gitu dia, gitu ya. Dan nggak ada sampai udah umur sekian gitu ya, nggak mungkin banyak pikiran ya. Sudah nggak bukti gitu. Ada seorang nenek-nenek ya dari Mesir itu mulai belajar Al-Quran. Jangan juga dibayangkan orang Arab gitu ya itu bisa baca Quran fasih kalau dia nggak belajar Quran, kalau dia nggak belajar fasih, nggak juga gitu ya. Jadi harus belajar fasih, kalau enggak ya nggak benar gitu, nggak fasih gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga proses menjaga terjaganya Quran itu dari kita, karena Allah perintahkan waratilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul hukum, mentajwidkan huruf-hurufnya dan juga
tahu cara berhentinya bagaimana. Jadi baca Quran itu nggak asal baca, nggak asal bunyi, nggak asal keluar huruf-hurufnya aja. Tapi harus, ini keluarnya dari mana? Dari 28 huruf hijaiyah ini masing-masing punya tempat keluarnya. Itu dia keseimbangan. Itu juga kemudian makanya terjaga Al-Quran. Ya, dan Allah jamin ya, itu sampai disebutkan di surat Al-Qamar, sampai disebutkan berapa kali? Ada yang pernah dengar? Bunyinya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di surat Al-Qamar disebutkan sampai 4 kali, insya Allah. Itu Allah ulang-ulang, itu kalau Allah sampai sebutin, coba ibu kalau sampai negesin ngomong diulang-ulang itu berarti penting banget. Terus bener banget ya kan? Allah udah pakai kata walaqad, dengan itu kata penguat tuh, penegasan takkid namanya ya. Kata penguatan. Jadi dan sungguh ya kata Allah telah kami memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi kuncinya mau apa enggak, bukan bisa atau enggak, bukan. Jadi kata Allah di situ, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi jangan pernah mau kondisinya begini-gini aja. Dari waktu ke waktu harus ada peningkatan, gitu ya, harus ada perbaikan, gitu. Ya, kemudian yang lainnya, isinya ya bukti bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Yang utama, isinya tidak ada pertentangan antara satu dan yang lainnya. Itu Allah tegaskan di surat Al-Kahfi. Siapa yang hafal surat Al-Kahfi ayat 1? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimah. Qayyimah ayat kedua ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran ini kepada hambanya dan tidak menjadikannya ada belok-belok atau bertentangan satu sama lain, lurus isinya, gitu ya, nggak ada yang berlawanan satu sama lain. Itu buktinya Al-Quran menjadi mukjizat yang utama. Kemudian yang berikutnya, tidak ada yang mampu menandinginya atau tidak ada satu orang pun yang bisa membuat Al-Quran seperti yang semisal Al-Quran, gitu ya. Itu sudah Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat berapa? Masih awal-awal, ayat 23. Siapa yang hafal bunyinya? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Oh, gimana? Ala abdina. Kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min wada'u akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan, gitu ya, maka datangkanlah satu surat, maka buatlah satu surat ya, yang seperti ada dalam Al-Quran. Satu surat aja kata Allah. Ya. Waduh syuhada aku, bahkan kata Allah, panggil syuhada aku, panggil teman-teman kamu tuh, gitu ya. Nindunillah selain Allah, kuntum shodiqin, kalau kamu benar-benar memang orang yang shodiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, akhirnya ada waktu itu yang mencoba menerima tantangan itu. Bikinlah surat seperti, ayo mau bikin surat apa? Surat Al-Fil deh. Coba siapa yang mau surat Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Al-Fil Allah buat itu menceritakan tentang pasukan gajah yang datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah datangkan lawannya berupa ababil, ya, burung ababil. Nah kemudian burung ababil itu membawa apa?
batu dari neraka gitu ya, ketika dilemparkan ke asma seperti pasukan gajah itu seperti ular yang memakan daunnya, habis gajah segede gitu. Itu Allah buat seperti itu suratnya. Tapi kemudian yang dibikin oleh orang Quraisy seperti apa? Alfil, jismu, kabir, wah gitu. Jadi badannya besar, hidungnya panjang gitu. Cuma begitu dong. Jadi mendeskripsikan tentang gajah aja. Gak ada indah-indahnya gitu ya. Gak ada cerita-cerita, gak ada isi-isinya gitu. Nah itu bukti tidak ada yang bisa menandingi untuk membuat apa. Makanya sampai sekarang pun ada ya yang coba gitu ya, ambil potongan ini disambung dengan potongan ini gitu. Itu, tapi terus ketahuan dan gak ada indah-indahnya. Itu karena Allah yang buat gitu ya. Kalau